La ilaha illallah. La ilaha Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendampingi kita, menghantarkan kita menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat Allah sebagai amal soleh. Tak lupa pula marilah salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, tak lupa pula kami mengajak marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Iman dalam arti yang sesungguhnya, yaitu pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan pengakuan Nabiullah Muhammad SAW itu adalah utusannya. Konsekuensinya, kalau kita sudah beriman kepada Allah, mau tidak mau kita harus melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensinya adalah mau tidak mau kita harus menjalankan apa yang diperintahkan Rasul dan apa yang dicontohkan oleh Rasul dalam beribadah. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, realisasi iman itu adalah takwa. Takwa itu adalah tabungan atau celengan kita yang akan kita bawa manakala suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Bukan harta benda yang akan kita bawa, tetapi amalan kita selama kita hidup di dunia. Wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Kata Allah, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita khususnya yang hadir di tempat ini ke dalam golongan muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak
melakukan perbuatan baik dan mengajak untuk mencegah perbuatan buruk, merekalah orang-orang yang beruntung. Jemaah yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa indahnya Islam mengajarkan kepada kita. Ada dua misi yang sangat mulia yang harus dilakukan oleh seluruh orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Apa itu? Ya'muruna bil ma'ruf, melakukan perbuatan baik. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan berbuat baik kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Apakah itu kepada sesama manusia, apakah itu kepada lingkungan alam sekitar kita. Ini perintah Allah. Kenapa Allah perintahkan berbuat baik? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian kepada manusia karena Allah telah berbuat baik kepada kalian. Itulah sehingga Allah perintahkan kepada kita. Allah perintahkan kepada kita berbuat baik kepada manusia adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung berapa banyak perbuatan baik Allah kepada manusia, kepada makhluknya, insya Allah sampai sekarang ini belum ada satupun manusia atau alat secanggih apapun yang mampu mencatat kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah itu disampaikan, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ilal akhir ayat. Kebaikan yang Allah tunjukkan kepada manusia, langit sebagai atapnya, bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya. Dari langit itu Allah turunkan air yang namanya hujan. Dari air hujan itu Allah turunkan buah-buahan yang semuanya itu adalah untuk manusia. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita mendekati musim kemarau. Kalau sudah musim kemarau, seluruh makhluk Allah yang namanya tanam-tanaman yang ada di muka bumi ini kering. Di depan rumah kita ada rumput-rumput kering, tandon-tandon air, selokan-selokan yang biasa digunakan untuk menampung air kering. Tetapi begitu Allah turunkan air yang namanya hujan, Masya Allah, tanam-tanaman yang semula kering semuanya berangsur-angsur tumbuh. Bahkan tidak hanya sampai di situ, di sekitar kita juga tumbuh berbagai macam buah-buahan yang kita tidak ikut menanamnya, bibit buah-buahan yang begitu banyak, tandon-tandon air yang semula kering, begitu Allah turunkan hujan, tandon-tandon itu berisi air. Dan tidak hanya itu, di dalam tandon-tandon air yang ada di bumi itu tumbuh berbagai macam binatang, berbagai macam hewan, yang diantaranya adalah diperuntukkan bagi manusia. Itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Saking banyaknya. Oleh karena itu Allah tidak minta yang macam-macam, tapi Allah meminta kepada hamba-hambanya
sebagai bentuk syukurnya kepada apa yang telah Allah berikan kepadanya. Berbuat baiklah kalian kepada manusia, kepada lingkungan, kepada alam yang ada di sekitar kalian. Itu misi yang pertama. Yang kedua, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yanhauna 'anil munkar. Perintah Allah untuk mencegah kemungkaran. Kalau kita berbicara tentang kemungkaran, hampir setiap hari kita mendengarkan berita itu. Ada pencurian, ada perampokan, begal, copet, bahkan yang namanya korupsi, pencurian uang rakyat. Hampir setiap hari berita itu kita dengarkan. Apa yang harus kita lakukan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man ro'a minkum munkar fal yughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Allah tunjukkan kepada kita, manakala kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa manakala kalian memegang jabatan-jabatan penting, pengambil kebijakan, mulai dari tingkat pusat sampai di dalam rumah, orang tua, bapak atau ibu, manakala melihat anaknya melakukan kemungkaran, segera dicegah. Pak RT, Pak RW terus ke atas, buatlah kebijakan-kebijakan yang mengikat, yang bisa menghentikan kemungkaran-kemungkaran yang ada di muka bumi ini. Sampai terus bupati, gubernur, menteri, sampai kepada presidennya. Manakala melihat kemungkaran, segera buat kebijakan-kebijakan, segera buat aturan-aturan yang mengikat, yang mempersempit gerak langkah, bahkan menghapuskan kesempatan untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran itu. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, mencegah kemungkaran itu bukanlah tugasnya Pak Ustadz, bukanlah hanya tugasnya Pak Polisi, Pak TNI, dan seterusnya. Akan tetapi mencegah kemungkaran itu adalah tugas kita semua. Dilanjutkan oleh Rasulullah, kalau kamu tidak mampu dengan tanganmu, cegahlah dengan lesanmu, kata Rasulullah. Dengan apa? Kalau sekarang saya berdiri di sini dengan ceramah, berikan pemahaman kepada mereka, berikan petua kepada mereka, berikan petunjuk kepada mereka bahwa kemungkaran yang ada di muka bumi ini adalah melanggar syariat Allah. Dan Rasulullah tidak pernah memberikan contoh kepada umatnya untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kalau ternyata dengan lesanmu masih tidak mampu, kata Rasulullah, cegahlah dengan hatimu. Munculkan dalam hati kita bahwa kita tidak senang dengan kemungkaran-kemungkaran itu. Kita membenci kemungkaran-kemungkaran itu. Muncul dalam hati kita. Dan selanjutnya kita berdoa kepada Allah, semoga kemungkaran-kemungkaran yang ada di muka bumi ini segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghargai orang-orang yang memiliki lemah iman,
daripada melihat orang-orang yang apatis, yang tidak melakukan reaksi, aksi apapun dalam dirinya. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita dua misi yang sangat-sangat mulia. Manakala ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar bisa kita terapkan khususnya di negara kita yang tercinta ini, fa insyaallah negara kita ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, itulah dua misi yang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita biarkan kemungkaran sekecil apapun, mungkin di dalam rumah kita. Sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, harus mampu untuk mencegahnya. Sebagai seorang ibu barangkali harus mampu mencegahnya. Jangan biarkan kemungkaran yang kecil kita biarkan, yang pada akhirnya akan menjadi besar dan akan mempersulit kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.